Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis GCG di Korporasi PT Gudang Garam yang beranggotakan Muhammad Rafi Anuga Putra dan Muhammad Fadel Arif Farepi. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek, klobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Bagi Anda para penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Berikut ini adalah struktur organisasi dari perusahaan PT Gudang Garam. Selanjutnya, pengertian umum Good Corporate Governance. Pada dasarnya, setiap perusahaan memerlukan tata kelola yang baik untuk meningkatkan nilai dan mencapai tujuannya. Nah, tata kelola tersebut disebut dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Jadi, GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat dalam bisnis dan membangun lingkungan kerja kondusif. Praktik GCG adalah salah satu hal yang diupayakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Penerapan good governance dalam perusahaan sendiri bukan termasuk aturan hukum yang mengikat. Namun, GCG adalah suatu etika yang perlu diterapkan setiap perusahaan agar mampu menjalankan bisnis dengan baik. Berikut adalah prinsip Good Corporate Governance. Good Corporate Governance memiliki 5 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Transparan adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh stakeholder. Akuntabilitas, perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk memastikan bahwa setiap langkahnya sesuai dengan tujuannya. Responsibility, perusahaan harus mematuhi aturan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta lingkungan. Independensi, kemandirian perusahaan harus bisa mengelola manajemennya secara mandiri agar setiap bagiannya tidak saling mendominasi. Terakhir, fairness atau kewajaran. Prinsip Good Corporate Governance adalah kewajaran dan kesetaraan. Hal ini berhubungan dengan kepentingan pemegang saham, di mana perusahaan harus memperlakukan setiap stakeholder secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh bagian perusahaan. Berikut prinsip tarif pada PT Gudang Garam. Yang pertama ada transparansi. Gudang Garam menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Informasi tersebut berupa laporan keuangan, laporan tahunan, atau informasi lainnya. Laporan tahunan Gudang Garam telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik sejak tahun 2000. Kemudian ada akuntabilitas. Gudang Garam bertanggung jawab atas kinerjanya kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan ini telah menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua kegiatan perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga ada responsibility. Gudang Garam bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan ini telah menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa kegiatan perusahaan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang keempat ada independensi. Gudang Garam memiliki dewan komisaris dan dewan pengawas yang independen.
Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dewan Pengawas Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir ada kewajaran. Undang Negara memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan tidak diskriminatif. Perusahaan ini telah menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapatnya. Oke, lalu di sini ada pemangku kepentingan PT Gudang Garam. Pemangku kepentingan PT Gudang Garam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemangku internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan internal PT Gudang Garam Tbk meliputi yang pertama ada karyawan. Di sini karyawan adalah pemangku kepentingan eksternal yang paling penting bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk menjalankan operasionalnya. Perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawannya agar dapat memberikan kinerja yang optimal. Lalu ada direksi dan komisaris. Direktur dan komisaris adalah pemangku kepentingan internal yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memberikan ruang bagi direktur dan komisaris untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Lalu ada pemilik. Di sini pemilik adalah Lalu di sini ada pemangku kepentingan eksternal, adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan eksternal PT Gudang Garam meliputi yang pertama ada konsumen pemangku kepentingan eksternal yang paling penting bagi perusahaan. Perusahaan harus menyediakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu ada pemasok. Pemasok adalah pemangku kepentingan eksternal yang menyediakan bahan baku dan jasa bagi perusahaan. Perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasoknya agar dapat memperoleh bahan baku dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Lalu yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah adalah pemangku kepentingan eksternal yang mengeluarkan peraturan yang mengatur kegiatan perusahaan. Perusahaan harus mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu yang keempat ada masyarakat. Masyarakat adalah pemangku kepentingan eksternal yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. PT Gudang Garam berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingannya. Perusahaan menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal perusahaan, tetapi oleh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Lalu di sini ada peran dan tanggung jawab Dewan Direksi dalam menjalankan GCG. Dewan Direksi adalah organisasi perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Dewan Direksi memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan GCG, yaitu yang pertama adalah mengelola perusahaan secara transparan dan akuntabel. Dewan Direksi harus mengelola perusahaan secara transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa Dewan Direksi harus menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dewan Direksi juga harus memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua ada menciptakan nilai yang berkelanjutan. Dewan Direksi harus menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan. Hal ini berarti bahwa Dewan Direksi harus memastikan bahwa perusahaan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, baik dari segi keuangan, operasional, maupun lingkungan. Lalu yang ketiga ada mengembangkan strategi dan kebijakan perusahaan. Dewan Direksi harus mengembangkan strategi dan kebijakan perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Hal ini berarti bahwa strategi dan kebijakan perusahaan harus transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Lalu yang keempat ada mengevaluasi kinerja manajemen. Dewan Direksi harus mengevaluasi kinerja manajemen secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Lalu yang kelima ada menjamin kebutuhan perusahaan. Dewan Direksi harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa Dewan Direksi harus memiliki sistem pengadilan internal yang memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan peraturan.
Berikut adalah beberapa contoh peran dan tanggung jawab Dewan Direksi dalam menjalankan GCG. Yang pertama, ada Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan perusahaan secara yang transparan dan akuntabel. Lalu yang kedua, ada Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan kebijakan lingkungan yang ketat. Lalu yang ketiga, ada Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu di sini ada etika bisnis PT Gudang Garam. Secara eksternal, PT Gudang Garam berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah dan menjunjung tinggi hak konsumen. Perusahaan juga berperan aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau disingkat CSR untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Berikut adalah beberapa contoh penerapan etika bisnis PT Gudang Garam. Yang pertama adalah patuh terhadap peraturan pemerintah. PT Gudang Garam mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan yang berkaitan dengan industri rokok. Perusahaan mematuhi ketentuan tentang kemasan produk rokok yang harus menyertakan gambar peringatan kesehatan. Perusahaan juga mematuhi ketentuan tentang iklan rokok yang tidak boleh ditunjukkan kepada anak-anak. Lalu yang kedua, ada menjaga hak konsumen. PT Gudang Garam menjunjung tinggi hak konsumen perusahaan yang menyediakan produk rokok yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Perusahaan juga memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada konsumen tentang produk rokoknya. Lalu yang ketiga, ada peran aktif dalam CSR. PT Gudang Garam Tbk berperan aktif dalam kegiatan CSR untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Perusahaan mendukung berbagai program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Penerapan etika bisnis yang baik oleh PT Gudang Garam Tbk telah memberikan dampak positif bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas. Perusahaan telah mendapatkan berbagai penghargaan atas komitmennya terhadap etika bisnis, termasuk Top CSR Awards 2022 dari majalah CSR Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.